Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Balik lagi bersama saya Nurul Hadi Fauzi di channel Ngapakpedia. Oke, sebelumnya saya sudah upload video tentang tugas OPS SD ya tanggal 2 Juni saat penetapan kelulusan. Jadi ini untuk prosedur kelulusannya di video ini sudah saya jelaskan. Kemudian di video itu saya sampai di tahap SPTJM kelulusan nih teman-teman. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang apa saja yang harus dilakukan setelah SPTJM di-upload. Jadi nanti akan saya tampilkan flowchart ya. Alur langkah setelah SPTJM diunggah operator sekolah. Flowchart ini menjelaskan alur proses setelah pengunggahan SPTJM e-ijazah hingga penerbitan ijazah. Nah, prosesnya itu seperti ini kan ya. Jadi teman-teman nanti ada flowchart seperti ini nih alurnya ya. Jadi kalian nanti di tahap mana yang merah ini yang jika ada kesalahan, kemudian yang hijau ini yang disetujui terus, kalau yang oranye ini yang SPTJM-nya ditolak dinas gitu. Jadi kita jelaskan alurnya step by step-nya ya. Yang pertama kita unggah SPTJM ya, kemarin sudah, kemudian kita ingat-ingat tuh periksa data SPTJM-nya. Apakah SPTJM-nya ada yang salah atau tidak dari file yang kalian scan gitu, teman-teman. Nah, jika ada data yang salah nih, ya. Jadi belum sampai ditolak, tapi kalian ingat ada yang salah. Nah, silakan bisa dibatalkan SPTJM, kemudian batalkan kelulusan, kemudian batalkan nomor SK kelulusannya. Seperti itu. Sebentar, teman-teman. Sebentar. Oke, kita lanjut ya. Nah, setelah membatalkan SPTJM, kelulusan, dan nomor SK kelulusan, itu kalian bisa langsung membuat nomor SK kelulusan yang baru, kemudian melakukan penetapan kelulusan ulang, ya. Lalu buat SPTJM baru, lalu unduh dan unggah SPTJM barunya. Jadi, kalau mau membatalkan seperti ini, teman-teman ya. Misalnya teman-teman ini SPTJM-nya ada yang salah, ternyata belum ditandatangani. Nah, kalian klik di sini nih. Ya, aksi lainnya batal SPTJM. Kemudian di penetapan kelulusan juga kalian bisa batalkan. Nah, ini batalkan semua gitu ya. Kemudian kalau sudah di nomor SK kelulusan juga kalian bisa aksi lainnya sebentar. Ini karena apa namanya sudah digunakan di SPTJM jadi tidak ada menu batalkan kelulusan ya. Tapi kalau batalkan nomor ya atau hapus SK ya. Tapi kalau di SPTJM sudah dihapus dan lain sebagainya, maka di nomor SK juga bisa dihapus untuk diperbaiki atau diganti gitu, teman-teman. Oke, jadi itu proses pembatalannya ya. Kemudian silakan buat yang baru, lalu luluskan lagi yang ulang, kemudian buat SPTJM baru, lalu unduh dan unggah SPTJM baru. Setelah unggah yang baru, ya, nah kita ke pemeriksaan data lagi, ya. Tapi jika tidak ada yang salah nih, kemudian datanya memang benar, nanti dinas akan memverifikasi SPTJM Anda, ya. Jadi menunggu hasil verifikasi SPTJM oleh pihak terkait. Ya, nah pihak terkaitnya adalah operator dinas. Nah, di sini ada dua jalur jika disetujui dan jika ditolak ya. Jadi bedanya di sini teman-teman di SPTJM-nya. Sebentar. Nah, jadi kalau SPTJM disetujui akan muncul di sini sudah disetujui. Tapi kalau SPTJM-nya ditolak akan muncul di menu ini tidak disetujui. Nah, di sini kalian bisa lihat video yang SPTJM e-ijazah ditolak. Di sini lebih jelas ya kalau yang ditolak ya. Jadi seperti itu ya teman-teman bedanya ya. Kalau yang sudah disetujui akan tampil di sini, yang tidak disetujui tampil di sini, dan yang belum disetujui ada di menu ini. Seperti itu ya. Jadi kita lanjut. Nah, nanti setelah jelas misalnya disetujui nih. Nah, nanti akan disetujui atau tidak. Kalau disetujui, maka kita tinggal tunggu terbit nomor ijazah nasional. Ya, jadi kalau disetujui nanti tunggu terbit nomor ijazah, kemudian nanti masukkan tanggal cetak ijazah, kemudian setelah masukkan tanggal cetak ijazah,
tinggal unduh dan cetak ijazah. Kemudian ijazah siap digunakan ya. Tanggal cetak biasanya ada edaran dari dinas daerah masing-masing ya, teman-teman ya. Jadi ditanyakan aja ke dinas, misalnya kalian sudah terbit nomor ijazah nasionalnya, jadi nanti ditunggu ada info nggak terkait tanggal cetak ijazah gitu ya, teman-teman. Tapi kalau ditolak gimana SPTJM-nya? Nah, jika SPTJM-nya ditolak, yang harus kalian lakukan ini, batalkan SPTJM yang ditolak ya. Jadi tadi ada menu SPTJM yang tidak disetujui, di situ dibatalkan ya. Kemudian buat SPTJM baru ya, buat SPTJM baru. Kalian kan kalau ditolak ada alasannya tuh. Ada alasannya kenapa. Nah, itu dibaca. Di video SPTJM ditolak sudah lebih jelas ya. Kemudian kalau SPTJM-nya yang ditolak sudah dibatalkan, kita buat SPTJM baru ya. Buat SPTJM baru dengan data yang benar ya. Setelah SPTJM barunya dibuat, kemudian kita kembali ke sini ya. Maka menunggu verifikasi ulang apakah disetujui atau ditolak. Pokoknya proses akhirnya adalah sampai di tahap disetujui. Seperti itu teman-teman alurnya ya. Jadi gampang sebenarnya ya. Kalau ada yang salah, batalkan semua dulu, lalu dibenerin, lalu diulang. Kalau sudah disetujui SPTJM, berarti tinggal nunggu terbit nomor ijazah nasional, nanti masukkan tanggal cetak ijazah, kemudian tinggal unduh dan cetak. Kemudian kalau SPTJM-nya ditolak, ya tinggal dibatalkan SPTJM-nya, kemudian buat SPTJM baru. Nanti menunggu verifikasi SPTJM ulang. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, beberapa catatan terkait SPTJM ya, SPTJM ijazah pertama bisa dibuat beberapa kali ya, dan itu nggak ada batasannya ya teman-teman, sampai dia itu seluruh siswanya masuk ke SPTJM. Kemudian bisa dibatalkan selama belum disetujui, SPTJM itu bisa dibatalkan oleh sekolah selama belum disetujui. Kemudian bisa ditolak juga ketika tidak sesuai ketentuan, ya misalnya tidak pakai materai, tidak distempel, tidak ada tanda tangan gitu ya. Nah, pokoknya ada ketentuan dari dinas yang harus kalian penuhi. Kemudian SPTJM-nya juga ditandatangani dan dikasih materai sama stempel, ya. Jadi ada tanda tangan, ada materai, ada stempel. Kemudian pastikan tulisan materai 10.000 ya, di download dan SPTJM itu tertutup sempurna oleh materainya. Jangan sampai ada angka 10.000 nampak tuh ya di belakang tanda tangan kepala sekolah. Jadi waktu download SPTJM ada tulisan materai 10.000. Nah, itu benar-benar ditutup sama materainya ya. Kemudian setiap kali buat SPTJM baru, maka nomor SPTJM akan berubah. Jadi jangan sampai salah upload ya. Misalnya ada yang ditolak, kalian bikin SPTJM baru, ya yang diunggah yang baru karena nomornya juga berubah ya. Kemudian download dan upload SPTJM sebaiknya di hari yang sama. Jangan sampai ganti hari ya, agar proses membuat SPTJM dan tanggal cetak SPTJM-nya itu juga sama, teman-teman. Ya, jadi seperti itu. Kemudian SPTJM tidak bisa dibatalkan jika sudah disetujui. Nah, ini. Jadi jika SPTJM-nya sudah disetujui, kok ada kesalahan? Ya sudah, tidak bisa diperbaiki. Karena SPTJM tidak bisa dibatalkan. Oleh dinas pun tidak bisa. Seperti itu ya, di panduan e-ijazah ada. Kemudian SPTJM hanya bisa dibuat ketika ada siswa yang sudah diluluskan tetapi belum masuk SPTJM manapun. Contohnya tadi ya, kalian SPTJM-nya ditolak. Nah, kemudian kalian langsung bikin baru, itu nggak bisa karena data siswanya masih nyangkut di SPTJM yang ditolak. Sehingga SPTJM yang ditolak harus dihapus dulu agar data siswanya tidak masuk ke SPTJM manapun. Baru kalian bisa membuat ulang SPTJM ijazah tersebut ya. Jadi pastikan semua data dan dokumen diisi dengan benar, lengkap, dan sesuai ketentuan agar proses penerbitan e-ijazah berjalan lancar ya teman-teman, dan tidak menimbulkan kendala di suatu hari nanti gitu. Jadi kalau teman-teman ngikutin ini insya Allah ya teman-teman bisa lancar ya. Saya juga bikin konten ini karena pengalaman saya SPTJM-nya ditolak 2 kali bro. Jadi tahu beberapa permasalahan seputar
SPTJM. Oke, sudah di akhir outlet, jadi artinya sudah selesai penjelasan tentang SPTJM e-ijazah. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang sedang mengerjakan e-ijazah ya. Kalau ragu bisa teman-teman lihat tutorial-tutorial seputar e-ijazah di YouTube Ngapakpedia. Terima kasih, saya akhiri. Salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data. Salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.